Kita sudah diberkati dengan hidup dan tumbuh di negeri yang indah ini. Mungkin Tuhan bukan lagi sedang tersenyum ketika menciptakannya, melainkan Dia sedang riang bergembira. Setiap sudut alam di negeri ini adalah permata khatulistiwa, dan merbabu adalah salah satu adiratna di Pulau Jawa. Terlihat kokoh berdiri dari jauh hingga kita mulai menjelajahinya. Keindahan itu ada, dimulai dari kaki hingga puncaknya. Dari hamparan rumput hingga atap bintang yang menghiasinya. Alam Indonesia indah dan menyejukkan mata. Tanahnya harum oleh perjuangan para pahlawan. Ya, sesuatu itu dinilai dari seberapa gigih diperjuangkan. Jika keberhasilan diraih tanpa perjuangan, maka pencapaian tidak akan berkesan. Mampukah kita menghilangkan sanksi dalam diri bahwa di puncak sana sesuatu yang indah sedang menanti? Kukira seharusnya kita mampu, apalagi dalam menjelajahi merbabu. Sebab sebelum puncak saja, merbabu sudah meyakinkan kita dengan keindahannya. Dan di puncak, merbabu menepati janjinya. Kegagalan sejatinya adalah ketika kita tak mau mencoba dan berusaha. Mundur sebelum melangkah hanya karena melihat medan terjal dan curam. Padahal kemenangan bukan hanya tentang pencapaian, tetapi tentang penaklukan pada keterbatasan. Dan pencapaian tidak melulu soal hasil yang didapatkan, namun dari usaha yang dikerahkan. Ketakutan memang selalu mendiami ruang di hati kita, dan ia bisa saja tetap bersembunyi atau justru membesar memenuhi hati, membuat kita ragu untuk melangkah dan berhenti. Namun teman ada menjadi secercah keberanian. Dan ketika kita saling percaya, maka ketakutan itu akan menciut dan terlupa. Dan perjalanan yang indah akan menjadi semakin semarak karenanya. Ketika sampai pada puncak, sejenak kita lupa dan terbawa euforia. Wajar, bahkan nikmatilah hasil yang telah kita bayar dengan penuh. Namun ingatlah pada hal-hal yang kita dapatkan di perjalanan. Nilai-nilai seperti menghargai alam, proses dan perjuangan, serta kebersamaan. Tidak ada mimpi yang terwujud dalam semalam, melainkan mimpi yang harus dibangun dengan tekad dan kerja keras. Memang tidak mudah, sebab mewujudkan mimpi menjadi realita tidak semudah berangan-angan saja. Dibutuhkan kesabaran, ketekunan, serta semangat untuk mengatasi segala rintangan yang siap menghadang. Jika jatuh, maka bangkitlah kembali. Jika gagal, maka cobalah lagi. Kekalahan adalah ketika kita tidak punya keberanian untuk melawan segala batasan. Awal langkah memang tidaklah mudah, namun semakin lama akan terasa indah bila dijalani. Seperti Daulagiri yang tak terasa telah 7 tahun hadir menemani para petualang negeri. Perjalanan panjang menuju tahun ke-7 hingga sampai di titik ini dipenuhi oleh keringat, air mata, dan pundak yang saling bahu-membahu bekerja bersama. Sama halnya dengan penggelanaan kali ini. Daulagiri bersama 7 wanita tangguh yang kita sebut para Serikandi, yang akan menyapa indahnya
penjuru negeri. Dan kali ini Gunung Merbabu mereka daki. Halo Sobat Daulagiri, hari ini adalah hari yang istimewa banget. Karena apa? Karena hari ini adalah hari ulang tahunnya Daulagiri. Dan untuk merayakan hari jadinya yang ke-7, kami akan melakukan pendakian ke Gunung Merbabu dengan tema 7 Sri Kandi Daulagiri Menyapa Negeri. Dan kali ini kita melakukan start pendakian dari base camp atau jalur selo. Jalur selo sendiri letaknya ada di Desa Genting Tarubatang, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pokoknya kalau ada apa-apa, kan kita ada. Udah selesai. Oke guys, sekarang kita mau mulai pendakian ke Merbabu via Selo. Ya, sekarang jam menunjukkan pukul 9.40 dan karena kita sudah menggunakan porter, jadi kita udah nggak perlu lagi checkpoint. Lokasi checkpoint tepat di belakang kami. Dan buat teman-teman yang mau naik ke Merbabu tapi tidak menggunakan porter, silakan lakukan checkpoint dan cek logistik serta barang-barang di sini, pos checkpoint. Yuk, lanjut. Pendakian di Merbabu, menurut aku tuh sangat berkesan. Dimana aku bisa ketemu sama teman-teman Sri Kandi lainnya yang menurut aku tuh sangat seru. Dimana kita yang udah lama gak ketemu sampai akhirnya kita bisa ketemu dan bisa kumpul bareng, bercanda lagi yang disatukan oleh Daulagiri. Nah, jadi kita baru memulai start pendakian sekitar jam 9.40. Bisa dibilang lumayan telat ya. Karena di dalam itinerary harusnya jam 8 kita sudah berangkat. Tapi sobat tahu lah ya. Kita para cewek-cewek kalau udah ketemu kayak gimana. Nah, sob, kita udah jalan kurang lebih sekitar 10 menit. Treknya gimana, Ra? Cocok lah untuk pemanasan. Nah, lumayan banget dan kita udah mulai ngos-ngosan dan mulai gerak. Jadi kita bisa ngatur nafas juga ya. Aduh, pokoknya mah enakeun. Siap nanti ya di depan ya jalurnya menanjak. Jalan dari base camp menuju pos 1 masih dibilang cukup enak lah ya. Masih banyak landainya, pohon-pohonnya juga masih sangat rindang. Pastinya bikin adem dan tambah happy. Apalagi kita jalannya ramean kayak gini. Jangankan trek yang mudah, mau trek yang berat sekalipun kayaknya nggak akan kerasa. Lelah banget Beste. Oke sob, jadi kita lagi lelah. Kita lagi ada di atas HM10. Oke. Dan kita masih terengah-engah gitu nafas. Kita ngebat. Oke. Tepat di jam 11.30 kita baru nyampe pos 1 setelah melakukan 2 jam perjalanan. Jam perjalanan. Karena banyak bercandanya, banyak breaknya.
Pokoknya lebih banyak serunya sih. Tapi kita nggak nyesel sih nyampe sini jam segini. Masih terhitung siang sih. Walaupun kita baru sampai di pos 1, tapi kita udah jalan hampir 2 jam loh sob. Ya biasalah, kita jalannya 100 meter, tapi istirahatnya setengah jam. Dan sekarang di pos 1 ini kita bakal istirahat lagi. Kondisinya di sini udah rame banget sob. Nyaru antara pendaki yang mau naik dengan yang akan turun. Maklumlah, karena kita naiknya di hari weekend. Bakalan ngegas lagi ke pos 2. Jadi ikutin terus. Sob, di sini ada area jelajah satwa. Ya Kak ya, berarti banyak satwa yang masih berkeliaran di sini. Wah, apa aja tuh satwa? Biasanya tuh masih banyak di sini tuh masih banyak burung-burung, berbagai jenis burung. Ada owa dan ada beberapa kera juga di sini. Kayak tadi juga sebelumnya kita lihat ya, banyak kera yang loncat-loncat dari dahan pohon ke pohon lain. Iya, banyak banget. Artinya kalau udah nyampe di sini kita usahakan untuk tidak mengeluarkan makanan lah mungkin ya. Jadi makanya kan dilarang ada bawa sound kan, karena memang masih banyak satwa-satwa, jadi biar nggak mengganggu habitat mereka. Betul sekali. Betul best teh. Oke sob, mari kita lanjutkan perjalanan ya kan. Semangat. Oke, go. Gue ya. Jadi dari pos 1 sampai dengan pos kota Simpang Macan itu kita udah mulai nanjak dan mulai ngos-ngosan. Gila, capek banget bener. Nah, pada saat pendakian kita sudah mulai berkenalan. Kemudian pada saat perjalanan memang aku sama Kak Riris beda jauh ya. Iya. Jadi Kak Riris itu paling awal dan aku paling akhir ya kan. Iya bener. Kalau aku kan orangnya gimana ya, nggak bisa jalan yang cepet. Cuman aku selalu bilang kayak gini sama teman sependakian, anggaplah kayak gitu. Selalu bilang kayak gini, aku nggak bisa janji datang paling cepet, tapi aku bisa pastikan aku bisa nyampe sampai puncak kayak gitu. Ini tanjakannya lumayan loh lewat sini. Aduh. Napas dulu deh bentar. Akhirnya. Nah, sob, sekarang kita lagi ada di pos 2. Sekarang jam 2 kurang. Jam 1.17 sih. Jam kita nggak sama. Jam kita beda. Jadi kita di sini mau istirahat, mau makan-makan dulu Sambil ya rebahan lah bentar ya. bentar. Kita tidur dulu sebentar ya. Iya. Yuk kita lanjut makan. Bye. Yap, karena waktu sudah lumayan siang, perut pun sudah mulai keroncongan, jadi kita putusin untuk break makan siang di pos 2. Gak baik juga kan kita menunda-nunda waktu makan, yang ada nanti malah bisa drop. Aktivitas yang tinggi, ditambah suhu gunung yang memang cukup ekstrim, kalau kita tidak pandai menjaga kondisi, itu bisa bahaya banget loh sob. Sob nih, kali ini kita udah beres apa Kak? Udah beres makan, terus udah beres istirahat juga, rebahan sebentar ya. Sekarang kita mau lanjut ngegas lagi ke pos 3 dan pos 4. Mudah-mudahan bisa sampai ke pos 5 langsung ke tempat camp. Ikutin terus ya sob. Selesai kita break makan siang, kita lanjut perjalanan ke pos 3. Nah, di sini nih jalannya udah mulai nanjak dikit-dikit. Cuman yang paling aku seneng, kita semua tuh saling support dan apa ya, nggak ada yang kayak ih aku gini deh, aku gini. Itu yang paling aku seneng. Jadi semuanya tuh ada satu yang misalnya kayak aduh aku udah capek, ayo kita bisa, ayo kita bisa. Itu yang paling aku suka. Kalau aku kenapa nih ya duluan terus? Karena aku tuh emang udah sering naik gunung. Jadi kalau ritme aku pelan, aku tambah capek. Jadinya aku selalu pengen duluan. Selain itu aku juga menurutku beban beratku itu terlalu banyak. Jadi kalau aku pelan tambah semakin aku nggak nyampe-nyampe. Tapi kemarin Kak Riris sempat bantuin juga ya kan, tungguin di atas dan kita masih di bawah sini dibantuin gitu. Iya. Jadi serunya sih kayak gitu. Iya, karena kalau udah nyampe duluan kita nggak ada temennya itu juga
kayak pengen nyemangatin yang lain gitu. Ayo udah nyampe nih, kurang dikit lagi gitu. Jadi emang kita tuh kerjasama banget, meski kita terakhir sama awal kita tetap bareng-bareng, saling tunggu. Oke Sob, sekarang kita udah di pos 3 nih, di pos Batu Tulis. Jadi yang lain masih di belakang, kita bertiga. Rebahan dulu guys, capek ternyata. 2 ke 3. Bisa yuk. Lu jangan jauh-jauh dari gua, makanya jadi ngantuk kan. Terus dingin juga. Mang mangkal mang. Selepas kita istirahat di pos 3, kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Nah, dari sini tanjakannya udah super sadis sob. Bahkan bisa dibilang tanjakan paling terjal di trek Gunung Merbabu via Selo. Sebenarnya kalau memang kita udah nggak kuat, kita bisa camp di pos 3. Di sana lokasinya cukup enak kok, cuma ya resiko ketika besok akan summit, PR kita masih lumayan banyak. Makanya mending bersakit-sakit dahulu, ngecamp di pos 5 kemudian. Ini untuk pertama kalinya aku mendaki di Merbabu, yang pastinya happy banget bareng Daula Giri. Dan ternyata treknya lumayan berat ya. Lumayan ya. Bikin ngap ya. Iya. Ya karena mungkin cuaca yang awalnya kurang mendukung, jadi membuat kita harus lebih ekstra untuk punya tenaga gitu buat mendaki. Keren banget, udah pelangi. Keren banget ya. Apa? Pelangi. Wah iya. Ide banget. Aduh, capek banget. Gak berasa perjalanan kita udah cukup panjang. Kita udah mau nyampe di pos 4 1 jam lagi. Dan medan yang sangat terjal membuat kita sangat tertatih-tatih ya Mbak. Tertatih-tatih. Capek pasti. Tatih-tatih. Keren banget sih. Tapi dengan view yang seperti ini kita jadi sedikit lebih semangat nggak? Semangat sih kalau ada kamu. Apaan sih adegan kita? Belum juga kita sampai di pos 4, hujan udah mulai turun nih sob. Makanya kita putuskan untuk cepat-cepat memakai ponco. Hujannya sih memang gak terlalu deras ya, tapi tetap aja ini bakalan bikin kita basah kuyup. Dan satu lagi nih PR-nya, jalanan jadi tambah licin. Hai, jadi sekarang kita tiba di pos 4 dengan kondisi cuaca yang ya kabut, dingin, terus kita habis kehujanan juga, jadi lumayan Yeay, kita udah nyampe di pos 4. Iya, senang sekali. Kita melewati tanjakan yang terjal, licin, dan sekarang kita sudah sampai di pos 4. Dari pos 4 menuju pos 5 itu kita kena hujan, dan yang dimana hujannya tuh lumayan cukup deras, kemudian trekkingnya jadi cukup licin, yang harusnya kan kemarin aku memang sempat kesini nggak begitu licin, dan ini aku benar-benar kayak ngerasain wah ini lah licin banget. Oke, ketika setelah diguyur, woi, bukan guyur hujan ya. kabut. Hujan kabut. Sekarang udah kering lagi kita. Waktunya Buka aja kayaknya ya. Kita buka aja ponconya. Soalnya terlalu ini ya. Kayaknya jalan pakai ponco tuh Agak udah ribet meresek ya. gitu.
Meskipun ini masih kabut, tapi hujannya sudah mulai reda sob. Ponconya kita lepas aja lah ya. Ini sebenarnya tanjakannya tinggal bentar lagi. Kita akan segera sampai ke pos 5. Tapi karena sisa-sisa tenaga kita yang sudah mulai menipis, hari juga sudah semakin sore, kita pelan-pelan aja lah ya jalannya. Alhamdulillah, setelah ngelewatin tanjakan, naik turun, melewati lembah, akhirnya kita sebentar lagi ke Sabana 2. Sekarang kita udah dapetin landai nih, dikit lagi sampai. Gokil sih, luar biasa. Tapi kita semangat karena tim juga gokil-gokil, jadi makin semangat meskipun Akhirnya teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Sabana 2 dan tenda kita juga sudah berdiri dengan sangat kokoh, sangat menggiurkan. Euforia banget. Dan setelah ini kita mau ganti baju dulu karena baju kita udah dingin. Habis itu mungkin habis ini kita makan ya. Dia tidak hipo ya. Betul sekali. Terus diisi. Bener banget. Jadi dangdutan nggak? Jadi ntar malaman istirahat dulu. Gitu. Ya kita langsung ganti baju. Akhirnya kita nyampe itu jam 5:30 sore. Kondisi cuaca udah kabut, udah anginnya udah lumayan besar juga, terus kayak badai, dan kita akhirnya mutusin untuk langsung istirahat untuk prepare summit besok pagi gitu. Pecel sama lele. Jadi pecel lele. Pecel lele. Perjalanan kali ini benar-benar top lah. Halo sob. Hai. Jadi kita udah siap-siap mau summit. Tadi juga kita udah sarapan. Dan sekarang kita mau summit di jam berapa? 5. Jam 4:30. 5 ya? Oke, 4:30. Cuaca cukup dingin. Kita summitnya di jam 4:30 karena dari Sabana 2 nggak begitu jauh. Jadi nggak terlalu keburu-buru ya. Gitu. Jadi semoga semangat. perjalanan kita lancar Amin, sampai amin, amin. puncak, di puncak cerah Amin. dan dapat pemandangan yang bagus. Semoga semuanya lancar. Oke, let's go, kita summit. Let's go.
5 pagi kita udah prepare summit semuanya, udah briefing, kita berdoa, kita nggak lupa sarapan dulu, sedikit snack, kita nerusin untuk perjalanan summit. Dan alhamdulillah cuacanya ya kemarin pas summit itu cerah, cuman anginnya lumayan besar ya. Maaf banget, dingin, nggak bisa dijelasin. Sok, deh, enakan deh. Tapi udah ngap banget nih. Emang gokil. Pas di trek, kemarin kita dikasih sunrise yang luar biasa, kita nikmatin dulu, kayak wah ini terbayar nih capek kita nih. Kita dikit lagi udah bakalan sampai puncak nih. Oke, terus pas udah detik-detik sedikit lagi, beberapa meter lagi kita sampai puncak, tiba-tiba cuaca, waduh kabut banget, terus kayak wah anginnya gede, kita bisa nggak ya? Belum ada temen aku kayak kita tuh dari bawah start bener-bener sama, bener-bener barengan semuanya. Tapi pas di tengah trek ada yang duluan, ada yang di tengah, ada yang di belakang, kayak jadi kita mau nggak mau harus nyusul yang di atas nih. Kita harus bisa, kita harus di atas harus ketemu bareng nih. Oke, akhirnya kita semua semangatin bareng, kita saling support. Lanjut kita terusin trek ke puncak Merbabu dengan kondisi angin, badai, dan wah pokoknya udah nano-nano deh rasanya. Wah, sekarang lagi anginnya kencang banget nih. Kabut juga udah mulai turun, tapi mudah-mudahan bentar lagi anginnya berlalu dan cerah lagi. Kita lanjutin jalan karena kalau diem terus bakal menggigil. Tadi kita udah cerah, terus sekarang berawan, tapi kita harus menuju puncak. Sedikit lagi nanggung. Orang lagi ngomong. Ya, semangat. Kayak sholat. Jam berapa sekarang? Jam 6.10. Dan yang lain masih di belakang dan kita alhamdulillah udah sampai duluan. Tapi cuaca lumayan kabut tebel banget di sini. Dan nggak bersahabat, tapi yang jelas kita tetap semangat dan kita mau foto-foto dulu, Istirahat, makan sambil nunggu yang teman-teman yang lain masih di bawah. Dulu ya. Cuman alhamdulillah kita bisa sampai puncak, kita bisa nyusul teman-teman yang udah sampai duluan di sana, dan wah sesuatu yang sangat luar biasa banget. Kayak aku pertama kali ketemu sama teman-teman itu pengen nangis. Pokoknya terbangsa. Aku pertama kali ngenalin teman-teman tuh dari sosmed, terus tiba-tiba aku ngerasain yang rasanya puncak bareng. Terus kemarin tuh bener-bener rasanya apa ya? Aku ngerasa disupport banget sama teman-teman. Padahal kita baru pertama kali kenal, terus pas sampai puncak, karena kita udah ngelewatin apa ya namanya kayak badai, terus kehujanan, apa namanya dengan kondisi fisik yang udah, wah kayak udah ya Allah, gue bisa nggak ya, kita bisa nggak ya sampai puncak. Tapi karena support semuanya dari teman-teman, kita semua bisa sampai tujuan yang, aduh luar biasa. Akhirnya puncak.
paling songo di 3122 mdpl. Yeay! Dari Puncak Merbabu kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Daulagiri yang ke-7. Semoga semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan semakin bermanfaat. Daulagiri, SHC Live! Saya Tiara Mandalawangi. Aku Uti. Aku Dialista Riris. Saya Rafatika Sari. Saya Aziza El. Saya Shirley. Saya Cenugraha mengucapkan selamat ulang tahun untuk Daulagiri yang ke-7. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Daulagiri yang ke-7. Semoga semakin bertumbuh, Semakin berjaya, semakin bermanfaat, semakin bertumbuh, dan semakin meluas lagi, bukan hanya sekedar di Indonesia. Dan semakin berkembang. Semoga kedepannya makin Bermanfaat untuk
semua orang. Terima kasih. Serikandi Daulagiri Menyapa Negeri. Nanti Bang Didi kamu vlogging dari sini, tapi ketika si talent ini udah kesini langsung Bang Didi moving ke sana. Saya moving. Baiklah. Dramatis banget. Ini kalau rinjannya lebih parah dari ini. Taruh aja Kak, aku bawa kali. Bisa, sini. Bisa. Aku pegangin, gak usah takut, berdiri deh. Saya berdiri. Bakal kepleset. Berdiri. Aku mau lihat bawah. Dia takut. Iya, enggak, jangan lihat bawah. Iya. Enggak. Agak kiri Kang, oke. Sekarang ke samping Kang. Ayah, kamu ngapain naik dari situ? Ya. Kamu hati-hati ya. Gila. Gak tahu ayam siapa. Nanti Kak, ntar kalau kita ketemu di puncak gimana Kak?